Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Saya Hendra Widana, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Kramat 06. Hari ini saya akan melakukan coaching tahap pasca observasi. Di sini saya didampingi Ibu Admini, pengajar praktik CGP Angkatan 7. Assalamualaikum. Dan rekan sejawat saya Bapak Muhammad Lutfan Noviansa. Assalamualaikum. Pak Lutfan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hendra, siap, selalu sehat. Kalau saya tahu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Jadi pendidik itu dengan penuh bersemangat. Oke, Pak Lutfan, di sini saya akan melaksanakan kegiatan coaching berkaitan dengan pasca observasi akademik. Yang sebelumnya kemarin kita sudah melakukan ada pra observasi dan observasi di dalam kelas Pak Lutfan mengajar. Oke, begini Pak Lutfan, setelah melaksanakan pra observasi dan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Lutfan. Oke, jadi pertanyaan pertama Pak Lutfan, apa yang sudah dilakukan Pak Lutfan pada saat mengajar kemarin ya di dalam kelas pada saat observasi? Oke, terima kasih Pak Hendra. Untuk pengajar dalam kelas, saya telah melakukan beberapa langkah-langkah yang telah saya tuangkan dan saya sudah rencanakan dalam rencana pembelajaran saya, seperti persepsi, elaborasi, serta refleksi. Begitupun dengan mode pembelajaran yang saya gunakan. Oke, jadi sudah sangat matang ya. Iya. Pak Lutfan ya. Oke, pertanyaan kedua Pak Lutfan, kan sudah mengajar nih di dalam kelas. Indikator ketercapaian pengembangan apa yang Pak Lutfan inginkan? Oke, indikator yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama itu gotong royong, di mana anak-anak ini mengerjakan tugas kelompoknya dengan bersama-sama, lalu berkolaborasi di antara mereka, lalu bernalar kritis. Karena apa? Di sini saya kelompok-kelompok anak tersebut membuat sebuah wayang lalu ceritanya secara kreatif. Dan seni rupa itu ya? Iya, tentang seni rupa PK. Oke, saya lihat juga kemarin Pak Lutfan anak-anak aktif ya. Pak Lutfan sudah buat kelompok, kemudian anak bertanya, Pak Lutfan juga merespon dengan baik. Lalu dari kehadiran juga dari 31 siswa, hanya 2 siswa yang tidak hadir karena sakit ya, Reva dan Rehan. Menurut Pak Lutfan nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat observasi kemarin, pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui cara membuat wayang sederhana, yaitu dengan bahan yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah peserta didik juga dapat menampilkan penampilan wayang secara berkelompok dengan inisiasi atau membuat alur cerita dengan sekreatif mungkin. Keren banget ya Pak Lutfan ya. Saya lihat kemarin kan ya, anak-anak menjelaskan terus memperhatikan ya, sesuai apa instruksi yang Pak Lutfan berikan ya. Kemudian Pak Lutfan nih, kedepannya kira-kira nih perkembangan yang ingin dikembangkan nih dalam kegiatan pembelajaran di kelas nih seperti apa Pak Lutfan? Oke, untuk pengembangan yang dikembangkan di sini saya masih coba untuk belajar lagi tentang yang namanya pembelajaran diferensiasi, di mana saya dari Pak Hendra juga TGP telah memberikan saya masukan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya belajar secara individu juga dengan melihat media sosial, khususnya Instagram, misalnya di diversi kerja itu ada diversi proses, dimana kayaknya itu lebih lebih menarik karena kita di sini sebagai guru tantangannya adalah yang pertama itu mengetahui gaya belajar anak Pak Hendra. Oh iya betul. Jadi kebutuhan setiap anak itu berbeda ya Pak Lutfan ya, berdasarkan karakteristik ya, serta kemampuan itu tadi ya, dari setiap individu ya. Oke Pak Lutfan, menurut Pak Lutfan nih, kan kita sudah belajar berdiferensiasi nih. Saya lihat juga anak-anak
anak-anak itu belajar budaya tentang wayang ya. Iya. Positif ya, positif. Kemudian kompetensi sosial emosional juga saya lihat ada di situ. Sekarang apa manfaatnya kira-kira yang sudah Pak Lukman mengajar di kelas ini? Oke, untuk manfaat yang saya dapat, untuk khususnya saya guru mulai sini baru mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwasanya kita seorang guru tidak hanya menggunakan pendekatan satu model pembelajaran, satu metode pembelajaran, tapi harus berdasarkan kebutuhan peserta didik, khususnya mengenai gaya belajar siswa, di mana ada gaya belajar dengan visual, yaitu di mana siswa itu dapat menangkap pembelajaran dengan melihat gambar ataupun dengan visualisasi mata mereka bermanfaat. Lalu ada yang namanya kinestetik, yaitu dengan bagaimana sesuatu gampang menangkap pembelajaran dengan gerakan, dengan kegiatan-kegiatan di kelas. Terus ada juga audio ya dengan mendengar Pak nih. Biasanya nih kalau kelas kita tuh sudah audio sudah biasa, tapi kan ada juga anak yang kurang baik dari audio. Dari sini saya mencoba untuk mempelajari di mana Pak Hendra itu sebagai PGP bisa memakai saya. Kolaborasi lah ya. Iya, Pak Hendra. Pembelajaran yang memihak pada murid ya. Kebutuhannya itu kan mereka berbeda-beda ya. Tadi ya sudah dijelaskan ada audio, visual dan kinestetik ya. Oke. Sekarang Pak Lukman, berikutnya ya, adakah rencana tindak lanjut Pak Lukman mengenai metode pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira nilai baik apa yang dapat dipetik dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, untuk tindak lanjutnya saya akan lebih belajar lagi, menggali kembali, mengeksplorasi lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik, berkualitas, lalu tepat guna dari siswa. Dimana kan kalau di sini ada guru PGP yang bisa saling berdiskusi, berkolaborasi, dan juga platform-platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbud sendiri, Pak Hendra. Guru berbagi ya? Guru berbagi, mereka mengajar, mereka belajar ya? Iya. Platform sudah diluncurkan ya? Iya. Oke. Memang banyak di situ. Hasil karya yang di-upload ya? Iya. Kita bisa melihat ya? Guru-guru dari se-Indonesia dapat melihat. Kita bisa lihat hasil karya mereka ya? Iya. Oke, Pak Lukman, baik. Kalau boleh tahu nih Pak Lukman, apa manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan? Oke, observasi yang kita lakukan kemarin. Ya mungkin satu, yang kedua sebagai saya ini sebagai guru atau sebagai pengajar, sebagai cek and balance saya sendiri, sudah sejauh mana saya melakukan metode pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Karena jujur saya masih dalam tahap belajar, masih mengeksplorasi model pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi berpihak pada murid ya Pak. Iya. Murid kan berbeda-beda ya. Iya. Sehingga suasana pembelajaran juga menyenangkan bagi murid ya. Iya. Oke Pak Lukman, boleh nggak dijelaskan nih Pak Lukman, kira-kira pihak mana saja yang bisa kita libatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa? Oke, pihak-pihak mana saja? Kebetulan saya kelas 4 Pak Hendra, yaitu kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Pak Hendra, itu kurikulum lebih lagi, semuanya merdeka. Gitu. Yang RPP diganti dengan modul aja sesuai dengan bagaimana kita mengajar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada pertama asesmen Pak Hendra nih, asesmen diagnostik bilangnya nih, dimana kita mengetahui nih taraf dari mahasiswa itu tingkatan siswa sejauh mana, gaya belajar siswa itu seperti apa, kita gunakan dengan asesmen diagnostik tersebut. Kemampuan awal siswa ya? Iya Pak Hendra. Oke, sekarang seberapa puas nih Pak Lukman dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan kemarin? Oke, saya sangat puas Pak Hendra. Pak puas, khususnya dari PGP sendiri sudah memberikan informasi yang sangat-sangat baik untuk kami, untuk guru-guru, untuk rekan-rekan sejawat juga tentang adanya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini menumbuhkan bahwasannya kalau ibaratnya dulu nih, kalau buat filosofisnya nih, murid itu ibaratnya teko kosong. Teko ya? Iya, teko yang diisi. Nyata kan tidak juga. Nyata ada yang tekonya bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda betul. Seperti itu. Yang Pak Lukman pernah jelaskan seperti
pohon ya. Iya, seperti pohon Pak Hendra. Proses ya. Proses. Prosesnya itu Prosesnya pertama itu misal dari mulai menjadi akar, akar. pohon, ada daun, serta Buah ya, menghasilkan ya. menghasilkan. Kita mudah-mudahan anak-anak kita ini dari program guru penggerak lahir ya profil pelajar Pancasila ya. Ya, bagaimana terus itu? Keren sekali Bapak. Kalau kita bicara angka nih ya, poin ya. Kira-kira nih pembelajaran kemarin yang sudah saya observasi kalau pemilihan kelas mengajar, kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu poin berapa? Wah, kalau karena ada masukan dari Pak Hendra sebagai TGP ini terkait pemberian diferensiasi, saya kira dari 1 sampai 10 9,5 Pak Hendra. Wah, Karena apa ya? Ya sebuah hal baru yang dilakukan di mana ada perbedaan dari anak-anak antara pembentukannya. mudah-mudahan bisa naik di 10 ya. Iya. Jadi sudah sangat bagus kalau Pan 9,5 itu keren banget. Kemudian kalau Pan kita kan sudah bicara diskusi panjang lebar ya. Iya. Dari mulai awal tadi tujuan, apa yang pengembangan yang diinginkan. Iya. Jadi dari kita sudah diskusi nih, kira-kira kesimpulan nih ya yang ingin Pak Lukman nih percakapan kita nih setelah pasca observasi, kemudian kita observasi Kesimpulan dari yang kita laksanakan ini adalah ini sebuah kegiatan yang sangat baik, khususnya untuk meningkatkan lagi diskusi antara guru nih. Oke. Mungkin kan ini Pak Hendra, menurut saya sekarang tuh guru udah nggak terlalu berdiskusi tentang metode seperti apa. Sekarang ini adanya TGP, adanya Pak Hendra dan Bu Hati di sini tuh membantu saya untuk bertanya tentang gaya belajar terbaru itu seperti apa. Sesuai kebutuhan tadi ya. Iya Pak. Pak Lukman juga berbasis project kemarin ya. Iya Pak Hendra. Tahapannya itu dari mulai rencana ya gitu ya. Rencana Pak Hendra. Karena identifikasi Ya, kan ya kan. mengenalkan wayang itu seperti apa, cara membuat wayang itu seperti apa, lalu membuat proyek yaitu membuat alutika dan membuat wayang itu sendiri. Dari bahan sederhana ya. Iya, dari kardus Pak Hendra. Banyak sekiranya di luar itu bisa anak-anak kan hidup doang nih, ternyata bisa dibuat sebuah karya dan bisa dilakukan sebuah penampilan yang intinya mereka buat alutika yang punya pesan moral itu sendiri. Di kemarin kan ada cerita tentang semut betul. yang ditolong oleh seorang yang burung, lalu semutnya balas budi. Iya gitu. betul. Ketika burungnya mau dipanah ya. Iya. Keren banget Pak Lukman. Serta ada latar ya Pak Lukman buat ya sesuai cerita ya. Ada cerita. Keren banget. Kita menggunakan yang ada di sinetron sekolah, perasaan ada di sekolah. Jadi anak-anak juga saya lihat membawakan sangat menikmati ya. Ya, karena berdiferensi tadi Pak Hendra. Keren banget itu. Saya sangat luar biasa Pak Lukman. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya. Iya. Pak Lukman, kita kan sudah ngobrol nih tentang coaching ya, supervisi akademik. Kan tahapannya ada 3. Iya. Ada pasca observasi di dalam kelas ya kan. Iya. Ada Pak Lukman, saya melihatnya itu saya ada di dalam kelas. Iya. Kemudian yang sekarang ini pasca observasi. Kalau boleh tahu Pak Lukman bagaimana perasaan Pak Lukman? Perasaan saya untuk sekarang sangat senang karena setelah observasi itu kita berdiskusi bagaimana ini model Pak berdiferensiasi. Jadi saya ternyata anak saya begini, kita sering berdiskusi saling, khususnya Bapak yang TGP mungkin Bapak lebih berdiferensiasi tentang model apa yang cocok untuk di kelas saya sendiri. Keren sekali Pak Lukman. Oke, saya terima kasih banyak Pak Lukman ya, atas waktunya. Kemudian semoga kita ke depannya bisa sama-sama memajukan pendidikan di negara kita dengan Indonesia maju, dimulai dari guru bergerak Indonesia maju. Ya, lahirlah anak-anak yang berkomitmen. Oke, Pak Lukman terima kasih ya. Sukses selalu Pak Lukman. Sama-sama, Pak. Terima kasih.